To be honest, emang gue orangnya ayo terus, ada dan gak ada duit kita berangkat gitu ya. Habis buat sesuatu yang inner child. Gue tahu sih beberapa orang pakai barang branded biar dilihat, oh lu udah sampai situlah. Worth it ya, ada pilihan untuk tidak membeli kok. Halo, perkenalkan nama gua Romi. Halo, nama aku Rani. Halo, gue Mirsal. Halo, nama gue Drake. Apa pendapat kamu tentang tren beli kopi setiap hari? Worth it gak? Kalau saya sih nggak worth it ya. Saya lebih beli biji kopi sendiri, terus digiling sendiri, diseduh sendiri. Kalau menurut aku worth it ya, tapi kembali ke pribadi masing-masing ya. Ada pilihan untuk tidak membeli kok. Enggak, karena mending bikin sendiri aja lebih murah. Kalau misalkan ngincer buat biar bikin gak ngantuk doang, bikin aja sendiri deh. Menurut gue gak worth it karena gue sendiri gak ngopi ya. Jadi buat gue itu such a waste of money. Lo bisa beli Lego, lo bisa beli yang lain-lain lah yang lebih menarik. Mungkin sepatu, mungkin beli mobil bahkan, kita nggak tahu. Terakhir gue cek di Karo ada jual helikopter, tau nggak lo? Tuh bagus. Apa pendapat kamu tentang lifestyle hangout setiap hari dan gimana cara kamu menjaga lifestyle itu? Kalau hangout sih, gas, ayo, urusan tabungan udah ada budgetnya sendiri. Tapi ada tapinya. Saya kalau hangout itu biasanya cari tempat-tempat yang sepi karena nggak suka keramaian. Itu aja sih. Kalau aku pribadi, aku tipe yang selektif untuk ajakan hangout. Jadi aku akan filter mana ajakan yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aku, mana yang enggak. Bagi dua kali ya. Ada yang buat jajan, jatahnya ada yang buat nabung. Tapi emang kalau misalkan lebih fokus nabung ya jangan jajan. Kalau misalkan lebih milih lifestyle ya jajan aja. Tapi ya habis itu tabungannya nggak ada. Boleh dong. Gue semuanya jalan sih. Terakhir gue baru pulang nih tadi pagi dari Las Vegas. Gue sama teman-teman gue. Itu kita tapi nggak ngopi di sana. Kita ya pure jalan-jalan aja. Nggak. Tapi to be honest, emang gue orangnya ayo terus. Ada dan nggak ada duit kita berangkat gitu. Yang penting jalan dulu. Yang penting karena di umur segini tuh memori ya. Yang sayang banget kalau misalnya nggak ada. Apa pendapat kamu tentang langganan beragam layanan digital, mulai dari hiburan sampai yang mendukung kerjaan? Langganan bulanan worth it banget, terutama untuk AI yang memudahkan pekerjaan. Tapi kalau untuk hiburan, mikir dua kali sih. Kalau aku pribadi kebetulan berlangganan salah satu aplikasi musik, dan menurut aku pribadi itu kembali ke pribadi masing-masing ya, tergantung kebutuhan dan juga harus ada budgetnya tiap bulan. Kalau gue tetap langganan karena itu lumayan membantu gue dalam beraktivitas. Untuk misalkan sambil di jalan, sambil kerja itu menambah performa juga mungkin. Atau misalkan lagi istirahat, ada tontonan, itu pasti juga menambah kualitas entertainment juga lah. Jadi untuk menjalani kegiatan sehari-hari akan lebih bahagia. Menarik ya, karena sejujurnya gue punya strategi sendiri yang mungkin orang-orang nggak pakai. Jadi guys, kalau kalian tahu dari brand handphone yang sekarang menyediakan platform streaming music, jadi kalau lu beli handphone dapat subscription 3 bulan. Dan strategi gue adalah di Twitter atau X, itu banyak banget orang yang suka nge-share free 3 bulan, dan gue pakai loh. Sekarang udah 9 bulan, kayaknya udah 3 kali gue redemptions, dan it's all good. Jadi gue gratis selama ini. Apa pendapat kamu tentang upgrade gadget terbaru dalam jangka waktu yang berdekatan? Jujur, itu jadi sesuatu yang wajib. Tapi sekarang udah mikir dua kali kalau mau upgrade gadget ya. Kalau aku pribadi kurang setuju ya untuk selalu update gadget selama perangkat lamanya masih bisa digunakan dan masih bisa sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya tidak perlu untuk update gadget. Oke, menurut gua itu lebih ke gaya hidup aja sih. So far, kalau misalkan emang masih bisa dipakai, masih fungsional, buat apa sih ganti gitu. Soalnya emang dibutuhkan fitur terbarunya, dibutuhkan biar lebih advance kerjanya, yaitu silakan. Cuma kalau misalkan belum ada kebutuhan ke sana, cuma buat gaya dong sih, buat apa? Di gue tuh nggak kena banget kalau untuk upgrade gadget, kecuali memang kalian ada kebutuhan di situ. Let's say ada teman-teman yang memang kerjanya dengan videografi, fotografi, mungkin itu membutuhkan. Misalnya kayak teman-teman di sosmed, itu mungkin ya tergantung kebutuhan aja sih. Tapi kalau gue pribadi, personal preference enggak. Gue sudah menurunkan hal itu. Kita lihat mana yang lebih dibutuhkan, itu yang lebih diprioritaskan gitu. Apa pendapat kamu tentang pentingnya pakai outfit dari brand yang bagus? Di awal-awal waktu masih bujangan, masih muda, kalau sekarang saya lebih strict ke satu merek yang penting nyaman daripada beli yang merek-merek yang memang mahal. Kalau itu saya pribadi, brand itu nomor kesekian, yang paling utama adalah kenyamanan saya. Kalau menurut gue sendiri, jujur lebih penting yang asalkan masuk ke gaya lo aja sih. Kalau misalkan lo pakai barang branded cuman nggak masuk sama gaya lo, malah jadi fail, malah jadi jelek di lo. Gue tahu sih beberapa orang pakai barang branded biar dilihat, oh lo udah sampai situlah karirnya atau penghasilan lo. Kalau misalkan lo juga nggak punya selera, menurut gue sih fail. Enggak sih, gue nggak peduli banget sama harga ya, jujur ya. Enggak ngaruh banget branded.
Tapi sometimes kepengen sih. Apa pendapat kamu tentang pentingnya traveling? Penting banget selama ada budgetnya tentunya. Kalau menurut saya penting, kebetulan saya orang yang suka traveling. Karena menurut saya dengan traveling saya bisa punya pengalaman baru dan juga bisa rilis stres saya juga. Jadi menurut saya itu salah satu kebutuhan saya. Menurut gua traveling itu kurang penting buat gue sendiri karena traveling itu butuh planning yang oke biar lu juga nggak boncos. Karena gue pribadi gue orang suka traveling, jadi nggak. Tapi kalau misalkan itu bisa buat lo healing dan itu bisa planning yang oke, itu bisa jadi bagus. Menurut gue kayaknya penting deh buat lo liburan atau traveling ya, karena sometimes kalau udah penuh banget kita butuh keluar, kita butuh pergi-pergi. Cuman balik lagi ya, kalau boros atau enggak itu opsional. Cuman emang ada pengeluaran yang ekstra aja. Ada yang mau ikut nggak? Gue tanggal 1 mau ke Bandung. Apa pendapat kamu tentang nonton konser? Saya nggak suka nonton konser sih, saya lebih nonton di YouTube aja. Worth it selama sudah memang dibajetin dengan baik, jangan memaksakan diri. Kalau gue nonton konser itu sangat worth it buat gue karena gue suka musik, tapi memang kalau nonton konser itu harus memang band yang lo suka dan lo tahu lo bakal enjoy dengerinnya. Kalau lo nggak enjoy buat apa? Gue nggak nonton konser lagi. Gue lebih suka nonton film daripada nonton konser. Jadi kayak kemarin ada teman kita yang war tiket, gue nggak sih. Maksudnya ya udah, gue cuma lihat teman-teman gue, oke, happy, fun, festival segala macam. Gue cuma teman-teman gue ngajak, oke, nice. Ayo gue ikut war. Padahal mah gue cek aja. Habis itu gue nggak, gue bukan anak-anak kayak gitu. Capek gue nonton kayak gituan. Apa pendapat kamu tentang mudahnya pengeluaran di era sekarang walaupun kadang nggak selalu urgent? Setuju banget sih, apalagi sekarang zamannya e-commerce, scroll zamannya shop-shop online, jadi gampang banget klik beli gitu. Setuju, pengeluaran itu sekarang sangat gampang, tapi kalau saya pribadi harus lebih selektif sih. Tidak karena kemudahan metode pembayaran kita bisa menjadi boros. Setuju. Banyak yang kayak akhirnya sifat-sifat impulsif kita sendiri malah jadi jajan. Kalau misalkan lagi nongkrong beli makan yang berlebihan dan lain-lain, atau misalkan yang harusnya kita istirahat itu malah pergi-pergi belanja-belanja yang akhirnya juga kebeli barang-barang yang nggak kepake sama kita sih. Setuju atau enggak? Setuju sih. Setuju banget sih. Menurut kamu, pengeluaran apa sih yang paling nggak kerasa tapi sering kejadian? Habis buat sesuatu yang inner child, sesuatu yang waktu kecil tuh nggak pernah bisa kebeli. Kalau saat ini pengeluaran terbesar itu untuk makan dan transportasi, kebetulan saya juga masih kuliah. Kalau yang nggak urgent mungkin kalau kita belanja ke supermarket, ada dilihat diskon, padahal barangnya juga tidak perlu, kita beli hanya karena tergiur, kebetulan lagi diskon. Nongkrong. Bayar mobil. Tiap bulan gue bayar mobil, nyicil mobil gue. Bayar mobil tuh kayak, aduh. Mobil gue kebetulan cc-nya juga gede, jadi boros banget. Dan gue fun fact kerja PP sekitar sehari 60 kilo, jadi bensinnya sih. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Nantikan konten-konten selanjutnya dari My Value. Tapi yang pasti kalau udah gue pasti seru, jadi lo tungguin gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share kontennya. Nanti bakal ada juga di mana-mana, semuanya kan kita posting. Bye. Dah. Bye!